Assalamualaikum anak-anak. Saatnya kita praktikum menggambar tentang bagaimana pembentukan bayangan oleh dua buah cermin dengan sudut tertentu ya. Ini sudah saya siapkan alat-alatnya. Ada penggaris, sudut derajat, ini pensilnya, ini jangkanya, kemudian ini pensilnya. Ya, sama kertas polos. Cukup ini aja ya. Baik anak-anak, yang pertama adalah melukis pembentukan bayangan untuk dua buah cermin yang membentuk sudut 90 derajat ya. Pertama diawali dengan menggaris cerminnya dulu, membuat cerminnya dulu. Kita beri arsiran yang di belakang cermin ya anak-anak ya. Yang di belakang cermin kita beri arsiran, berarti yang di depan cermin adalah yang tidak ada arsirannya. Kemudian kita ukur 90 derajat. Kita buat titiknya dulu, kemudian kita ukur 90 derajat dari cermin yang pertama. Sini, kemudian kita tarik garis. Kita buat arsiran juga yang di belakang cermin. Nah, kemudian kita tentukan bendanya. Berarti di depan dua buah cermin itu di sebelah sini ya anak-anak. Kita tentukan bendanya. Kemudian kita buat lingkaran dari titik ini, titik pertemuan dua buah cermin. Kita buat lingkaran. Nih, lingkar ya anak-anak ya. Sini. Ini pensil masalahnya ya, jadi nggak seberapa cerang lingkarannya. Kalian buat lingkarannya. Kemudian diukur 90 derajat. Dari sini dulu anak-anak, dari benda ke sini dulu, terus kita tandai 90 derajatnya ke sini. Kemudian 90 derajat ke sini. Kemudian kita tarik dari benda menuju ke lingkaran sebelah sini anak-anak. Ini ada lingkarannya. Jadi ini ada lingkarannya nih. Ini lingkarannya tadi yang saya jangka ini. Ini adalah bayangan yang pertama. Setelah itu digambar tegak lurus begini. Kita tarik ya. Sini, dari sini. Ngenai lingkaran yang di sebelah bawah anak-anak. Ini nggak seberapa terang karena pensil ya. Saya terangi ya anak-anak ya. Pakai pulpen. Nah, dari sini juga nanti tegak lurus ke sini. Kita tandai, kita balik. Sebelah sini kita tarik garis dari benda sampai sini ya anak-anak. Nah, ini titik potong dengan lingkaran yang ini. Kemudian dari sini kita tarik garis ke bendanya. Nah, terbentuklah bayangan sebanyak 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita mengukur sudut bias anak-anak ya. Jadi misalnya ini ya, ada sinar yang datang dari udara. Jadi udara, ini udara menuju ke air. Air itu punya indeks bias N, indeks biasnya air N2 itu 4/3. Sedangkan N-nya udara 1. Ya. Ini diketahui ya anak, diketahui seperti ini. Kalau diketahui seperti ini, kemudian ada soal sinar datang dengan sudut datang 30 derajat. Ya. Nanti sudut datang itu I ya, sudut I sama dengan 30 derajat. Berapakah sudut R-nya? Nah, ini dengan cara mengukur. Ya. Langkah pertama, dibuat bidang batas dulu antara udara dan air, yaitu ini garisnya. Kemudian diukur anak-anak, dibuat titik dulu ya. Titik untuk membuat garis normalnya. Jadi garis normal itu tegak lurus terhadap bidang batas. Diukur dulu 90 derajat ya. Kemudian ditarik garis tegak, ini adalah garis normal. Ya. Dibuat titik-titik aja garis normalnya. Kalau sudah, buatlah sudut datang 30 derajat itu terhadap garis normal. 30 derajat dari garis normal, dari sini anak-anak. Berarti ini yang 30 derajat ya. Buatlah sinar datang. Ya, ini dengan sudut datang 30 derajat. Ini adalah sudut I sama dengan 30 derajat. Ini kalau misalnya tidak dibiaskan, itu kan arahnya ke sana ya anak-anak ya. Ini kalau tidak dibiaskan. Nah, tapi karena dari udara menuju air, maka jelas dibiaskan. Dibiaskannya kalau dari renggang ke rapat menuju mendekati garis normal. Ini adalah garis normal sampai sini, sampai bawah.
Caranya anak-anak, kita lihat perbandingannya. N2 per N1 adalah 4/3 per 1 ya, 4/3. Maka di tempatnya sinar datang itu kita buat skala 4. Sedangkan di sinar bias itu kita buat skala 3 anak-anak. Jadi yang 4 ini kita tarik garis tegak ya anak-anak ya, tegak. Jadi harus tegak lurus. Kita ukur begini. Tegak lurus, tarik garis sampai mengenai sinar datang. Nah, titik potongnya ini kita tandai. Kemudian kita buat lingkaran dari pusat sini menuju ke sini. Kurang jelas ya anak-anak ya. Kalau kurang jelas ini saya tabeli sebelah sini aja. Saya tabeli pakai ballpoint. Nah, kemudian kita tarik garis anak-anak. Kita tarik garis ke bawah ya. Dari ini, dari yang 3 ya anak-anak ya. Sebelah kanan kan 3 ya. Dari yang 3 kita tarik garis tegak lurus. Tarik garis dari 3 sampai mengenai lingkaran anak-anak. Nah, nih dari sini ya. Dari sini kita tarik dari pusat lingkaran menuju ke titik potong garis tegak ini tadi. Nah, inilah yang disebut dengan sinar bias. Ini adalah sudut biasnya. Berapakah sudut biasnya yang mau kita isi di sini? Diukur dari sini anak-anak, pakai busur derajat. Berapakah? Dari sini ya. Ini ternyata 20 kurang anak-anak. Nah, ini 19. Jadi kalau kita ukur ternyata sudut biasnya adalah 19 derajat ya. Kita anak-anak